Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. pemirsa SDMT TV yang berbahagia dan semuanya saja pemerhati dan mungkin simpatisan subscriber SDMT TV. Kali ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast. Kali ini ada yang spesial. Kita kedatangan tamu dari SD Muhammadiyah As-Salam Gurah Kediri. Ini kawan-kawan kita dari SD ini mengunjungi SDMT guna sharing, saling berbagi. Memang di satu sisi kita sama-sama di bawah naungan Muhammadiyah dari Kediri dan satu di Ponorogo. Alhamdulillah kami selaku ini ya, sebelumnya kita kenalkan, ini ada Ustadz siapa Ustadz antum? Ahmad Karim. Ustadz Ahmad Karim SPD ya. SPDI. SPDI. Oh ya, Islami sekali ya. Ya. Ini antum selaku apa Ustadz? Dari kepala sekolah. Oh iya, ini adalah kepala sekolah dari SD Muhammadiyah As-Salam. Ini memandu dan bersama kawan-kawan ke SDMT itu, okay. Ini kita tadi diminta panitia Ustadz untuk dari Humas ya, untuk mengisi podcast kan gitu. Siap insyaallah Ustaz. Oh siap ya. Mari kita mungkin bisa sharing ya, sama-sama sharing. Kalau studi banding kayaknya atau belajar ke SDMT enggak lah ya, SDMT kan sudah layak lah insyaallah untuk studi banding. Oh itu ya tersanjung kita ya. Yang jelas kita mau nyuri ilmu juga itu dari As-Salam. Oke Ustadz, kita langsung ke pokok-pokok poinnya ya. Sebelum kita terlalu jauh, saya mau tanya nih, kira-kira tahu SDMT itu dari mana Ustadz? Ya pertama kali kita selama ini sebagai praktisi pendidikan Ustadz Imam, kita selalu ingin berinovasi, terutama kita mencari inspirasi dari lembaga-lembaga lain ya. Selama ini kita terus mencari dan qadarullah ya, kita diberi jalan, diberi informasi, entah itu dari sosial media, dari kawan-kawan internal Muhammadiyah sendiri, mungkin ada informasi ada sekolah yang luar biasa di Ponorogo. Nah, setelah kita perhatikan profilnya di lini masa, akhirnya kita tertarik nih, kita putuskan program kita tahun ini untuk studi banding ke SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. Itu yang latar belakangnya mungkin Ustaz. Masya Allah, ini malah belum jelas ya dari mananya ya. Dari rata-rata dari internet ya. Iya Ustaz. Ini dari kerja-kerja teman publikasi ini ya. Ternyata sekolah Anda ini kondang juga. sangat banyak diketahui insya Allah di kalangan, gitu ya? di kalangan pemerhati pendidikan insya Allah sebagai salah satu rujukan lah di Jawa Timur. Insya Allah sudah suaranya sudah bisa didengarkan Ustaz. Masya Allah ya, ini buat kami berbesar hati ya. Jangan sampai besar kepala ya, naudzubillah kan gitu. Berbesar hati jadi berbesar hati apa sih artinya? Membesarkan hati, membuat kita optimis ya dan bersyukur. Makasih Ustadz atas apresiasinya terhadap SDMT. Jadi beliau tahu SDMT itu dari semacam lini masa dari internet ya, online juga mungkin dari kalangan-kalangan Muhammadiyah. Pertanyaan kedua, ini titipan pertanyaan saya, agak kaku ya nanya ya. Siap Ustaz. Terus sebegitu apa alasan yang signifikan yang bisa jenengan sampaikan kenapa harus ke SDMT itu? Kira-kira ada apanya tuh SDMT itu? Kami itu di sini ya kalau ditanya ya kayak gitu kan, biasa-biasa aja kok ditekani. Justru ini Ustadz, selama ini kita studi banding itu ke wilayah Jawa, wilayah pesisir utara. Oh gitu? Ya. Utara sana berarti, Lamongan? Ya wilayah Surabaya, Gresik dan daerah-daerah, karena kita menganggap Islam pertama kali masuk dari utara gitu kan. Oh gitu ya. Kita berpikir kayaknya wilayah selatan belum lah kita untuk studi banding ke sana. Ternyata kita nggak nyangka ya ada mutiara terpendam di wilayah selatan gitu ya kan. Itulah yang ternyata ini bisa salah satunya ya manajemennya saat kita dengar juga. Kita juga melihat umurnya kan masih belum terlalu ini, kita melihat perkembangannya sedemikian pesat ya. Kita ingin mendapat ilmunya lah, tips triksnya supaya percepatan dan lompatan-lompatan itu apa gitu sebetulnya. Terutama itu Ustaz. Ini itu yang menarik untuk diketahui gitu ya. Mungkin nanti ada satu sedikit sesi yang akan saya tanya feedback ya.
Saya tanya balik, kira-kira apa sih yang mau diketahui tentang SDMT ya? Siap, Nanti monggo jenengan tanyakan ya. Tapi karena tadi dari tim krunya tadi batasin waktu kan, katanya dari Pak Karim dari waktunya mepet tadi. Oh gitu. Jadi, ya oke ya. Berikutnya tentang ini saya tanya dulu nih. Bisa diceritakan tentang SD As-Salam ya. SD Muhammadiyah As-Salam itu pripun Sat? Sekilas SD Muhammadiyah As-Salam ini dulu berdiri awal sekitar tahun 2003. Langsung berkonsep full day school Ustaz, di bawah naungan pengurus cabang Muhammadiyah Gurah. Jadi bukan PDM, kalau di sini kan PDM ini masih tingkat PCM, di bawah naungan PCM. Saat itu ya ingin bercita-cita bahwa di Gurah ini dinilai oleh persyarikatan adalah merupakan basis dan pusat ibu kotanya Muhammadiyah, warga Muhammadiyah gitulah. Di Kediri. Di Kediri itu salah satunya adalah menganggap pusatnya itu di Gurah. Jadi harus punya. Ingin memaksimalkan potensi-potensi dan mensiarkan Muhammadiyah lebih kuat lagi ya siarnya mungkin dari ibu kotanya ini kan, karena kebetulan sekolah kita ini jejer gandeng sama kantornya pengurus daerah Muhammadiyah gitu. Oh iya. Dan dari situ PCM dan PDM bersinergi sampai hari ini, insya Allah dengan dukungan antum juga. Amin. Semoga ketularan lah Ustaz ya sama SDMT ini. Ya amin, moga-moga maju bareng ya. Ini dekat sama ini ya, Perliman ya, Simpang 5 Gumul. Simpang 5 Gumul itu ya. Dekat ya. Berapa kilo itu? Kurang lebih 3 kilo Ustaz. Oh 3 kilo ya, 3 kilo kurang lebih. Ini wajib dihampiri kita kan ada ritual di sana, foto ya setahun sekali kan. Tawaf dulu saja, tawaf dulu ya. Tawaf sini ya, digembok ya kan. Untuk parkir nggak boleh tawaf sini akhirnya. Nanti sa'inya ke SD As-Salam, di sana ada sumur jam-jam insyaallah. Oh gitu ya. Siap. Oke. Muridnya berapa saat di sana? Untuk sekarang sekitar 170 sekian Ustaz, 178 hampir sekitar segituan. Untuk perkembangannya dari awal apakah istilahnya konstan di situ atau ada fluktuasi? Kalau kita lihat dari sejak berdirinya ada peningkatan Ustaz. Cuma ya itu kita belum mengalami peningkatan sepesat apa yang dialami SDMT itu Ustaz. Jadi ceritanya ada 10 kompetitor ya? Betul sekali, 10 kompetitor satu kecamatan dan itu full day semuanya Ustaz. Sekarang kalau dilihat dari pernah nggak jangan punya data populasi siswa ya di sana itu? Ada Ustaz. Potensinya ya sekitar di angka sekitar 5.000 ke 6.000 Ustaz. 6.000 ya. Kurang artinya lebih segitu ya. Jangan masih ada peluang lah ya untuk dapat itu ya. Insya Allah ya. 50%-nya aja sudah sekolahan itu. Oh lah iya. 50%-nya banyak gede banget ya. Cuma rata-rata mungkin ada yang keluar kecamatan itu juga ada Ustaz. Di sini SDM itu juga dikit loh siswanya. Jadi cuma 5-6 gitu per kecamatan. Iya, itu 7-10. Terkumpul di sini akhirnya jadi ratusan Ustaz ya. Ya gitu. Semuanya kan kita nggak nyari banyak kan ya. Gitu. Betul. Oke, itu sekilas ya tentang Bapak Ibu tentang SD As-Salam, nanti akan kita dalami lagi. Jangan bisa nanti sewaktu-waktu kalau ke Gumul, ke Gurah itu bisa mampir 3 km dari Proliman Gumul yang fenomenal itu kan. Oke, Bapak Ibu lanjut. Ini tadi kan panjenengan sama teman-teman ada berapa belas tadi? Kita ber-14 hari ini kesini. Ber-14 nggih. Tadi sudah keliling ke SDMT dari belakang sampai hampir seluruh ya. Hampir seluruh ya Ustaz. Tapi ada tanah yang belum dikelilingi karena tanahnya belum dibuka ya kan, di dekat Siratul Jannah itu. Iya. Ya. Ustadz, oke ya. Tadi kita sudah bicara tentang kenapa SDM dijadikan sasaran sharing gitu, terus kita juga sedikit banyak sharing tentang As-Salam ya. Insyaallah nanti kita ke sana. Tadi kan insya Allah ya. Kita tunggu Ustaz. Ya amin. Ini tadi kan udah keliling SDMP nih. Ini kira-kira kesannya apa itu? Ya kesan dari teman-teman, insya Allah teman-teman jadi tambah semangat Ustaz setelah kembali dari sini untuk berdakwah, mengabdi di AUM, salah satu amal usaha Muhammadiyah terutama di bidang pendidikan. Saya lihat dari sorot wajahnya teman-teman tuh
dapat inspirasi baru di sini kan. Amin ya. Yakin ya? Ya, insya Allah dapat inspirasi baru, dan saya sendiri melihat anak-anak di sini tuh sangat at home ya, seperti bukan di sekolahan gitu loh. Oh gitu. Seperti mereka tuh berkumpul dengan keluarganya sendiri di sini, saya melihat mereka itu. Dari anak-anaknya atau orang tua apa siswanya? Anak-anak siswa di sini tuh saya melihat apa namanya? Saya kurang tahu ini faktor sistem atau faktor infrastruktur, saya kurang ngerti. Saya melihat di sini tuh suasananya kayak kekeluargaan sekali, Ustaz. Apa ya? Oh, gitu. Kesan pertamanya. Iya, gitu, Ustaz. Oke. Di luar sarana prasarana ya, saya melihat seperti itu, sangat at home anak-anak di sini. Itu yang mungkin ya PR kita, supaya anak-anak tuh nggak tertekan ya di sekolahan. Kalau di sekolah tuh seperti di sekolahan tuh kelihatannya kan tertekan ya, tapi kalau kelihatannya kayak seperti bukan di sekolahan tuh kan nyaman, kayak seperti itu ya. Anak-anak di sini saya lihat seperti itu, Ustaz. Atau mungkin guru-gurunya agak enjoy gitu ya, santai gitu ya. Mungkin seperti itu, Ustaz ya. Oh iya. Apalagi nih kesan, kalau jenengan nantinya mengungkapkan kesan baik, otomatis jadi ini ya. Iya, kesan baiknya itu, Ustaz, ya seperti kita melihat seperti sekumpulan permainan lah di sini nih ya. Sekolah di sini nih memang cocok dengan usianya anak-anak SD. Sangat mendukung sekali lah, sesuai dengan usianya mereka ya. Pendidikannya sangat luar biasa. Di luar akademik lah, anak-anak sangat, saya lihat disentuh lah aspek-aspek pendidikannya di sini luar biasa. Kemandiriannya juga seperti mencuci piring sendiri anak-anak di sini kan. Ya kadang-kadang anak-anak usia kelas 1 itu belum mau kan, di rumah kadang-kadang mencuci piring. Di sini subhanallah anak-anak sudah pencitraan kan. Mau nyuci sendiri gitu. Ya dilatih pencitraan dulu lah ya. Dan saya lihat mereka melakukannya dengan enjoy ya, bareng dengan teman-temannya, apa ya, seperti reuni gitu loh anak-anak di sini. Tapi itu loh, di rumah ya belum tentu nyuci loh. Ya gitu ya. Ya minimal kan kenal kan. Ya minimal dia punya pernah bisa mencuci, ada skill mencuci piring gitu ya. Itu yang positif ya. Sekarang yang negatif, Ustaz. Buat introspeksi kita. Yang negatif apa, Ustaz ya? Kalau dari sudut kacamata SD Muhammadiyah As-Salam, Ustaz, kita sejauh ini belum menemukan ya, karena kita baru sehari, kecuali kalau kita nginep di sini seminggu ya. Itu akan muncul ya aspek-aspek negatif. Karena kita di sini baru sehari apa segala macam, kita apalagi kita melihatnya dari sudut pandang sekolah kami, kita justru ingin pada titik apa yang setelah dicapai SDMT ini, Ustaz. Oke. Sungkannya besar sekali orang Jawa. Oke, pertanyaan saya ini, pertanyaan tapi untuk ditanyakan. Artinya gini, coba apa yang ingin jenengan sampaikan atau tanyakan, sekaligus akan saya jawab. Ustaz. Kita ingin tahu selain trik and tips ya, di sekolah ini sebetulnya positioningnya di mana, Ustaz, sebetulnya dari sekolah-sekolah kompetitor yang lain gitu, Ustaz. Oke, dalam marketing itu dikenal STP ya. Iya, betul. Apa STP itu? Segmenting, kemudian targeting dan positioning. Artinya kita segmen dulu sasaran kita seperti apa. Yang jelas di sini sebenarnya untuk kalangan umum saja. Untuk jelas tidak melihat strata ekonomi, tidak. Yang jelas ya bagaimana terjangkau biayanya ya, tentunya berbanding lurus dengan tingkat katakanlah operasional ya, sama kesejahteraan guru. Jadi istilahnya biaya yang dikeluarkan siswa-siswa kita itu juga sinkron ya, dengan itu. Balance itu. Artinya tidak mematok segmen dari sisi strata ekonomi, tidak. Yang kedua, kalau pendidikan ya tentu Islam, ya kan. Produknya kita ke Islam itu, ke karakter ya, apalagi anak-anak dasar kan. Nah itu saya pikir itu kebutuhan semua orang. Untuk level anak itu apa sih yang dibutuhkan, ya karakter sama agamanya ya. Saya pikir itu tetap akan menjadi tujuan semua wali murid. Nah itu yang kita garap ya, di situ. Mengenai mengenai gimana manage ya sekolah dalam mengelola itu tadi ya, kita berusaha sebisa mungkin membidik bagaimana membuat layanan yang bisa mengcover sebanyak mungkin, kalau bisa seluruh wali murid gitu ya. Nah, mungkin tadi saya jelaskan. Jadi kita tidak terlalu bukan berarti tidak sama sekali ya memprioritaskan masalah prestasi juara-juara itu, tapi kita lebih menekankan layanan yang merata untuk setiap anak.
Betul. Itu di ujung tombaknya wali murid, mungkin layanan depan, kantor depan itu ya. Dan semua yang bersentuhan langsung dengan wali murid itu kita tekankan untuk memberi layanan yang sebaik mungkin. Gitu ya. Itu kalau positioningnya. Mungkin ada lagi Ustaz pertanyaannya? Terakhir Ustaz ini ya. Ya. Kan nanya kan unik kan ini podcastnya ini. Terakhir mungkin pertanyaan kami, kira-kira jenengan sebagai headmaster di sini, tentunya kompetensi manajerial jenengan luar biasa ya, sekolah sebesar ini. Kira-kira bagaimana manajerial jenengan di sisi controlling system itu, bagaimana tipsnya untuk sekolah kami kira-kira Ustaz? Oh gitu Kak, di controlling system ya. Oke. Sebenarnya nggak luar biasa ya. Yang jelas teman-teman kita ini ya yang luar biasa ya. Kan gini ceritanya. Saya cerita dikit aja dulu ya. Sejak 2015 kita dapat amanat ini, itu dari sampai hari ini tuh namanya struktur organisasi itu berubah terus. Berubah bukan berarti asal berubah loh ya. Karena lebih ke responsif terhadap perkembangan. Jadi waktu itu misalnya tahun pertama itu kami membentuk 7-8 unit. Jadi langsung istilahnya mengkoordinir 8 unit. Ternyata kewalahan juga. Sangat terporsir. Langsung tahun berikutnya kita revisi jadi ada wakanya. Masing-masing waka membawahi unit itu. Pada prakteknya ternyata waka itu lebih terintens secara internal dengan unit-unit itu. Padahal kita membutuhkan pengawasan, istilahnya harus ada agak jarak antara waka dengan unit-unit itu. Akhirnya kita bentuk waka dengan kita backup dengan berapa tim namanya TPMPS itu. Kita agak ambil jarak dari unit-unit untuk apa? Fungsi pengawasan dan pembinaannya agar jalan. Kalau waka melekat dulu, waka itu melekat dengan unit. Jadi direncanakan bareng, digarap bareng gitu. Tapi fungsi pengawasannya lemah. Betul. Setelah ini sekarang unit-unit itu dilepas sambil diawasi dan dibimbing gitu. Ini kan saya katakan tadi SDM itu terus berubah ya. Jadi caranya berubah dalam makna responsif terhadap perkembangan, terhadap dinamika internal. Itu yang kami pakai ya. Terus controlling sistemnya yang jelas kita mematok dulu ya target-target ya biar terukur gitu loh. Jadi kita kan dari ukuran-ukuran target-target yang kita buat itu kan kita bisa jadi patokan mana yang harus dievaluasi, mana yang harus ini. Jadi dari sisi SDM-nya, dari sisi program-programnya itu kita patok-patok ya. Ininya kita bagi-bagi menjadi sub itu unit-unit kerja. Terus masing-masing punya target-target apa yang bisa ditagih. Ya itu kan menjadi kontrol. Betul. Sesuai nggak kira-kira? Sangat luar biasa Ustaz. Insya Allah nanti kita bisa mengadaptasi ini sistem controlling dari jenengan jadi nggak terpusat di kepala sekolah ya. Jadi ada waka-waka yang membantu controlling ya, sistem fungsi controlling dari kepala sekolah itu tidak solo gitu ya. Ada yang membantu ya, ada nggak one man show gitu, ada yang membantu gitu ya. Ya remuk Mas. One man show gitu. Kalau kepala sekolah itu ibarat sopir terus ikut narik karcis kan kapan sampai nih kan. Betul Ustaz. Berhenti dulu narik karcis, budalnya narik karcis kan repot ya. Terlalu repot Ustaz ya. Iya. Lah kan butuh ngebut juga kan, butuh cepat butuh inovasi juga. Ya, jadi melihat ke depan, menyelesaikan masalah-masalah dalam perjalanan. Kan itu fungsi mungkin yang lebih ditekankan di kepala sekolah kan. Ya kan gini-gini kan yang lain sedang mengerjakan apa hari ini yang dikerjakan, kita sudah memplanning tahun depan apa sudah ada planning. Jadi beberapa bulan ini apa inovasi yang mau dibuat sudah ada kan gitu. Dan itu belum disampaikan dari program-program ini, sisi inovasinya apa, sisi apa istilahnya nilai plusnya yang mau kita garap ini apa. Teman-teman kan nggak semuanya kita kasih tahu dulu. Artinya beliau-beliau ini biar fokus dulu sini. Lah pola-pola seperti ini kan bagus untuk progresivitas ke lembaga gitu ya. Insya Allah kita adaptasi nih dalam waktu dekat insya Allah. Terima kasih ilmunya nih. Itu ya Zat, ada lagi Zat yang mau cukup insya Allah itu saja ya. Oke, itulah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, pemirsa dan simpatisan ya SDMT TV. Dan sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada narasumber kita Ustadz Ahmad Karim, SPDI, dan kepada teman-teman beliau yang hari ini rawuh di sini. Kita mohon maaf
bila banyak hal dan pasti ada hal yang kurang berkenan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi pada podcast atau bincang-bincang berikutnya di SDMT TV. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.